Ya ini silakan di share lagi. Pembimbing Ini pertamanya Bapak, siapa ya? izin Bapak ini Ananda. Coba di share screen dulu. Bapak Ananda ada suaranya nggak? Ada. Oh iya, baik Pak. Ada Pak. Ya, coba dibesarin. Ya cukup. Rancang bangun sistem informasi akademik sekolah menggunakan AS berbasis website. Oke. Kemarin itu udah di itu ya dibenerin sama Pak Widi belum? Iya kan kemarin tuh Ananda ngambilnya keuangan ya Pak. Mm-mm. Nah kemarin tuh kan dikoreksi juga jangan keuangan. Jadi ngambilnya tuh di akademik gitu Pak. Mm. Tapi udah disetujui ya akademik ya? Iya udah. Oke. Terus perbaikannya itu apa lagi? Saya lupa lagi apa ya? Semuanya Bapak kan dari awal mulainya. Oh dari awal ya. Iya kan beda judul. Cuman yang sama tuh dari algoritmanya aja Pak. Iya. Eh, algoritma. Ya. Nah ini sampai bab berapa? Ananda Pak. Empat? Iya. Udah bab empat ya? Belum Bapak ini bab 4 mah cuman ini doang. Bab tiga udah. Udah, Coba lihat bab tiga. ntar Pak. Ini Pak, Eh, dibacain aja Pak. ya bacain aja coba. Baik di bab 3 ini ada analisis dan perancangan. Untuk 3.1 ada metode penelitian. Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode kualitatif dan kuantitatif. Pada metode kualitatif dalam mencari data menggunakan teknik wawancara dan observasi, sedangkan lampiran dokumentasi dan literatur review dari beberapa jurnal yang menjadi sumber acuan peneliti digunakan sebagai data tambahan yang dapat dilampirkan. Metode kuantitatif adalah suatu metode penelitian yang bersifat induktif, objektif, dan ilmiah di mana data yang diperoleh berupa angka-angka, skor, dan nilai. Di sini juga ada 3.11, yaitu teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data memiliki peran yang sangat penting karena metode pengumpulan data akan menentukan kualitas dan keakuratan data yang akan dikumpulkan selama proses penelitian. Dengan berbagai macam metode pengumpulan data, peneliti akan menggunakan metode sebagai berikut. Yang pertama ada wawancara atau interview, adalah bentuk komunikasi verbal. Jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi atau dapat diartikan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab antara peneliti dengan objek dan yang diteliti. Dalam metode ini, kreativitas wawancara sangat diperlukan karena dapat dikatakan bahwa hasil-hasil interview yang diteliti banyak bergantung pada kemampuan penyelidik untuk mencari jawaban, mencatat, dan menafsirkan setiap jawaban. Yang kedua ada observasi, merupakan salah satu metode pengambilan dan pengumpulan data. Sebentar, Bapak. Dengan melakukan pencatatan secara sistematik setiap alur atau kejadian, objek yang dilihat, dan hal lain yang mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Yang ketiga ada kajian dokumen atau literatur review. Kajian dokumen atau literatur review merupakan teknik pengumpulan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, pengumuman, pernyataan tertulis, dan bahan tulis lainnya. Cara menganalisis isi dokumen yaitu dengan memeriksa dokumen secara sistematik, bentuk-bentuk komunikasi yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk dokumen secara objektif. Lalu di sini ada 3.1.2 metode kualitatif. Metode pengumpulan data memiliki peran yang sangat penting karena metode pengumpulan data akan menentukan kualitas dan keakuratan data yang akan dikumpulkan selama
Proses penelitian. Dengan berbagai macam metode pengumpulan data, peneliti akan menggunakan metode sebagai berikut. Yang pertama ada wawancara. Pada tahap ini, peneliti melakukan wawancara dengan pihak sekolah SDI Taat Maliyah Kota Garut dengan Ibu Rizka Irianti SPD selaku Kepala Sekolah pada Kamis 20 Februari 2025 pukul 10.15 WIB mengenai laporan akademik siswa yang masih dilakukan secara konvensional, sehingga hasil wawancara ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan penelitian. Yang kedua ada observasi. Pada ini peneliti langsung observasi ke sekolah SDI Taat Maliyah untuk mendapatkan data mengenai kondisi dan permasalahan yang ada. Pada tahapan ini peneliti juga diberikan data dari pihak terkait perihal data siswanya. Yang ketiga, kajian pustaka. Pada tahap ini, penulis juga mendapatkan informasi tambahan tentang sistem informasi akademik menggunakan algoritma AIS berbasis website dari beberapa jurnal, artikel, berita, buku, dan sumber-sumber informasi lain sebagai sumber data dan informasi. Di sini ada 3.1.3 metode kuantitatif. Penulis menggunakan metode survei kuesioner yang akrab dilakukan di tahap pengujian. Pengujian yang akan dilakukan penulis pada sistem yang dibangun yaitu menggunakan metode TAM, teknologi acceptance model, sebagai variabel yang akan diajukan kepada responden. Responden yang terlibat pada penelitian kali ini sebanyak 18 orang. Responden tersebut terdiri dari bagian kurikulum, wali kelas, guru, dan orang tua siswa yang ada di SDI Taat Maliyah. Di sini ada poin 3.2, metode pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem pada penelitian ini menggunakan metode pengembangan sistem Rapid Application Development atau RAD. Adapun tahapannya yaitu yang pertama ada fase requirement planning atau perencanaan syarat-syarat. Penulis menerima dokumen yang berisikan informasi mengenai data-data yang ada di SDI Taat Maliyah. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara langsung kepada kepala sekolah untuk menentukan kebutuhan sistem yang diperlukan. Perencanaan ini dimulai dari pengumpulan kebutuhan terhadap sistem yang akan dibangun yang membahas mengenai kebutuhan sistem dengan uraian sebagai berikut. Yang pertama ada user design. Setelah data terkumpul dan proses identifikasi masalah selesai, maka tahap selanjutnya yang penulis lakukan yaitu merumuskan dan merancang sistem yang akan dibuat ke dalam beberapa tahapan meliputi yang pertama identifikasi aktor, menentukan ada berapa aktor yang terlibat dalam sistem. Di antaranya yang pertama ada kurikulum atau operator sekolah, yang kedua ada siswa, yang ketiga ada guru, dan yang keempat ada kepala sekolah. Untuk yang kedua ada analisis masalah. Hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh penulis mendapatkan kesimpulan bahwa permasalahan pada sistem informasi akademik di SDI Taat Maliyah antara lain yang pertama, SDI Taat Maliyah belum memiliki website yang secara khusus menyediakan informasi akademik. SDIT Atmalia belum memiliki website yang secara khusus menyediakan informasi akademik bagi siswa, guru, maupun orang tua. Informasi masih disampaikan secara konvensional melalui pengumuman grup WhatsApp atau surat yang kurang praktis dan tidak selalu diterima secara cepat oleh semua pihak. Yang ketiga, sekolah masih bergantung pada metode komunikasi untuk menyampaikan pengumuman penting, seperti jadwal pelajaran, ujian, dan informasi akademik lainnya. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam penyampaian informasi kepada siswa dan orang tua. Yang keempat, orang tua hanya bisa mengetahui perkembangan akademik anak mereka melalui rapor atau komunikasi langsung dengan guru. Untuk poin selanjutnya ada kebutuhan sistem yang diajukan. Kebutuhan mengenai sistem informasi yang akan diajukan harus melewati beberapa fase, yaitu yang pertama, kebutuhan perangkat keras atau hardware. Hardware. Perangkat keras yang akan dipakai guna mengakses sistem yaitu personal komputer atau PC atau laptop serta media penyimpanan supaya data yang diinput dapat tersimpan dan terjaga sehingga sistem dapat digunakan dengan baik. Yang kedua, kebutuhan perangkat lunak atau software. Sistem juga memerlukan software yaitu XAMPP dan MySQL yang dapat dipakai dalam mengakses database sistem tersebut. Yang ketiga, ada kebutuhan sumber daya manusia atau human resource untuk menjalankan sistem dengan baik dan
benar, oleh karena itu diperlukan user atau pengguna dalam menjalankan sistem tersebut. Untuk yang keempat, ada penerapan algoritma AS. Dalam penerapan algoritma AS ini menjelaskan bagaimana cara untuk menjaga privasi, keamanan, informasi mengenai akademik siswa. Berikut beberapa cara penerapannya. Yang pertama ada enskripsi data. Algoritma AES bisa digunakan untuk mengekskripsi data siswa seperti jadwal pelajaran, informasi tugas, hasil ujian, dan juga riwayat akademik lainnya. Ini akan memastikan bahwa informasi siswa terlindungi dari akses yang tidak sah. Yang kedua, komunikasi data. Algoritma AES bisa digunakan untuk mengekskripsi data siswa selama transmisi dari satu lokasi ke lokasi lain. Ini akan memastikan bahwa informasi siswa tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang saat dalam perjalanan. Yang ketiga, penyimpanan data. Algoritma AES bisa digunakan untuk mengekskripsi data siswa saat disimpan pada server atau media penyimpanan lainnya. Ini akan memastikan bahwa informasi siswa tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang saat dalam penyimpanan. Flowchart sistem informasi akademik sekolah yang akan berjalan dengan menggunakan algoritma AES dijelaskan pada gambar ini. Di sini ada start, Pak. Lalu bisa input plain text atau password. Juga juga langsung ke inskripsi AES. Nah, di sini ada inskripsi AES. Yang pertama ada Edron Key. Di, di Edron Key ini ada Subbase, ada Cipro, ada Micolum, dan Edron Key. Lalu ada Subbase, Cipro, dan juga Edron Key. Nah, untuk di inskripsi AES ini ada ciphertext. Lalu selesai. Dan ini penjelasannya, Pak, keterangannya. Di sini ada analisis kebutuhan sistem. Masalah di SDIT Atmalia dan perbaikan sistem. Yang pertama, SDIT Atmalia belum memiliki website yang secara khusus menyediakan informasi akademik. Perbaikan sistemnya membangun sebuah sistem informasi sekolah berbasis web yang terpusat dan interaktif. Website ini akan menjadi pusat informasi akademik yang mencakup sebagai berbagai fitur penting seperti kalender akademik, jadwal pelajaran, informasi kegiatan sekolah, serta data guru dan siswa. Yang kedua ada SDIT Atmalia belum memiliki website yang secara khusus menyediakan informasi akademik bagi siswa, guru maupun orang tua. Informasi masih disampaikan secara konvensional melalui pengumuman, grup WhatsApp atau surat yang kurang praktis dan tidak selalu diterima secara cepat oleh semua pihak. Untuk perbaikan sistemnya ada sistem informasi yang dikembangkan menyediakan fitur akun pengguna terpisah bagi siswa, guru, dan orang tua. Masing-masing pengguna akan mendapatkan akses ke dashboard yang relevan sesuai perannya. Melalui sistem ini, pengumuman sekolah dapat dikirim secara digital langsung ke masing-masing akun pengguna secara real time, tanpa harus bergantung pada media lain yang belum tentu segera diakses oleh semua pihak. Yang ketiga ada sekolah masih bergantung pada metode komunikasi untuk menyampaikan pengumuman penting, seperti jadwal pelajaran, ujian, dan informasi akademik lainnya. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam penyampaian informasi kepada siswa dan orang tua. Sistem perbaikannya, sistem informasi sekolah yang dirancang perlu memiliki fitur kalender digital dan notifikasi otomatis. Melalui fitur ini, pihak sekolah dapat menjadwalkan dan mempublikasikan berbagai informasi seperti jadwal pelajaran, ujian, serta pengumuman penting yang akan langsung muncul di akun pengguna. Sistem ini juga dapat diintegrasikan dengan notifikasi email atau SMS untuk menjangkau pengguna yang tidak aktif membuka website. Yang keempat, orang tua hanya bisa mengetahui perkembangan akademik anak mereka melalui raport atau komunikasi langsung dengan guru. Sistem perbaikannya, sistem informasi sekolah menyediakan fitur monitoring akademik yang terhubung langsung ke akun orang tua. Fitur ini memungkinkan orang tua untuk melihat nilai-nilai ujian, tugas, dan absensi secara real time. Selain itu, orang tua juga dapat menerima komentar atau catatan dari guru mengenai perkembangan anak mereka. Di sini ada gambaran umum sistem yang berjalan. Gambaran umum yang berjalan di SDIT Atmalia adalah yang pertama. Di sini guru melakukan input nilai dan absensi. Di sini juga guru merekap absensi siswa dan juga mencatat nilai dalam buku agenda. Setelah
merekap nilai dan mencatat nilai dalam buku, guru langsung memberikan ke wali kelas, melihat nilai dan absensi dari semua mata pelajaran. Lalu setelah itu wali kelas memberikan data dan diserahkan ke bagian kurikulum untuk dilakukan rekap. Nah, di sini bagian kurikulum menginput nilai, absensi, serta data siswa ke dalam raport. Di sini ada data yang sudah direkap diberikan kepada kepala sekolah dan juga siswa. Karena ini sudah direkap oleh kurikulum, jadi diberikan kepada kepala sekolah dan juga siswa. Nah, berdasarkan gambar di atas, dapat dijelaskan proses pendataan siswa dimulai dengan mengumpulkan berkas-berkas dan penginputan nilai dan kehadiran siswa dimulai dengan guru merekap nilai dan juga absensi. Nah, di sini juga ada gambaran umum sistem yang diusulkan. Nah, di sini eh, guru mela- di sini guru melakukan input nilai dan absensi, lalu data disimpan otomatis dalam database sistem. Di sini juga ada bagian kurikulum menginput nilai absensi serta data siswa ke dalam rapot siswa, dan juga data disimpan otomatis dalam database. Kurikulum juga bisa menampilkan data yang sudah direkap oleh bagian kurikulum. Untuk siswa dan orang tua bisa melihat eh, sistem yang sudah direkap oleh bagian kurikulum. Seperti itu, Pak. Untuk yang kedelapan ada tabel kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai permasalahan dan prosedur yang sedang berjalan saat ini di SDIT Atmalia. Kebutuhan pengguna. Sistem dapat menampilkan menu login. High priority, sistem dapat menginput biodata siswa sesuai akta kelahiran dan kartu keluarga. Untuk medium priority-nya, sistem dapat dikelola oleh admin baru. Yang kedua, sistem dapat menampilkan pengumuman akademik. Untuk high priority-nya, sistem dapat menginput nilai dan kehadiran siswa oleh guru. Untuk medium priority-nya, ada sistem dapat mengatur hak akses admin. Yang ketiga, ada siswa dan orang tua dapat melihat nilai dan absensi. Untuk high priority-nya, sistem dapat menginput jadwal pelajaran dan ujian. Untuk medium priority-nya, sistem dapat mencetak laporan nilai per semester. Ada yang keempat, sistem mengenkripsi data pribadi siswa dan orang tua atau AES. Ini untuk high priority-nya, sistem dapat menyimpan riwayat nilai dan kehadiran. Untuk medium priority-nya, sistem dapat menyimpan log aktivitas pengguna. Di sini ada analisis kebutuhan non-fungsional, ialah kebutuhan yang mengacu pada atribut yang dipunyai oleh suatu sistem untuk menunjang kelancaran fungsi utama. Ada pula kebutuhan non-fungsional sistem yang dibentuk sebagai berikut. Yang pertama ada usability, tampilan sistem user-friendly. Untuk quality atributnya, rancangan mencakup kesederhanaan dan mudah dipahami. Untuk how-nya, perancangan aplikasi dirancang melalui mockup. Untuk yang kedua ada performance, aplikasi yang ringan. Sistem dapat diakses dari platform atau apapun karena berbasis web. Ininya mengimplementasikan hasil dari rancangan sistem dan basis data yang dibuat menggunakan tools Microsoft Visual Studio Code atau VS Code. Yang ketiga ada accurate, aplikasi memiliki keakuratan data yang tepat. Sistem menyajikan informasi akurat dan sesuai dengan data yang dibutuhkan user. Perancangan dilakukan di Perancangan dilakukan pengujian dengan menggunakan pengujian alfa dan beta. Untuk yang keempat ada security. Aplikasi memiliki keamanan data. Sistem dirancang dengan keamanan data untuk mencegah terjadinya pencurian data. Perancangan menggunakan algoritma AES atau Advanced Encryption Standard untuk mengamankan data. Untuk selanjutnya ada fase desain workshop atau workshop desain RAD. Yang pertama ada use case diagram. Aktor yang terlibat dalam use case diagram yaitu admin, kepala sekolah, dan guru serta Ya, masing-masing. Nanda, sudah. Itu kan sudah desain ini ya.
Yang tadi itu yang dibahas tentang apa? Tentang AS-nya itu sedikit ya. Iya, Pak. AS-nya itu gimana gitu di gimana. Nah, di situ nggak ada ya di gambar-gambar. Itu yang diusulkan ya. Oh iya, Pak ini. Yang diusulkan nggak disinggung ya tentang apa? Enkripsinya ya. Enggak, Pak. Soalnya kan secara pemahaman Anandama gitu ya, untuk Hmm? gambaran umum ini teh kan proses dari di sekolahnya gitu ya, karena ini Hmm. masih manual gitu. Hmm. Nah, kalau ini mah kan kita udah memakai sistem. Nah, jadi baru apa ya, guru melakukan input ke sistem juga Hmm. bagian kurikulum gitu. Nah, untuk AS-nya mah Hmm. nanti di websitenya gitu, Pak sih. Hmm. Jadi enkripsinya ada di mana posisinya yang diusulkan? Ada algoritma. Coba yang itu diagram itu kan ada tuh diagram apa ya? Apa, Pak? Coba yang diusulkan atau yang Bentar, Pak. coba ada gambar diagram coba. Gambar Ini. plotsat, sorry, plotsat. Nah itu. Nah itu nggak dibahas ya. Ini mah kan ini Pak, proses sistem informasi akademik sekolah yang akan berjalan dengan menggunakan algoritma Pak. Ah, beda ya? Nggak ada Beda algoritma. gimana Pak? Hmm? Kenapa? Maksudnya beda gimana? Ya itu kan disebutkan ya. Di situ ada tuh eh, ada plotchartnya ya. Nah, tapi tidak disinggung plotchartnya itu ada di mana nih si enkripsi AES-nya itu? Apakah di username password atau di mana gitu? Nanti yang akan dienkripsi itu apa? Data mentah, data yang sudah disimpan, misalnya begini. Data misalnya username password nggak usah dienkripsi misalkan ya. Saya tidak akan mengenkripsi inputan username dan password, tapi saya akan mengenkripsi semua data yang ada di database atau gimana gitu. Ya Atau Pak, jadi tadi kan sudah dijelaskan kalau hmm, misalkan ada updatean terbaru yang dimasukkan ke sistemnya itu udah otomatis ke enskripsi gitu Pak. sudah masuk ya. Berarti yang tadi Iya, gambar yang tadi yang diusulkan, tadi ada gambar tuh ya tuh. yang ini. Nah, di situ nggak ada ya, nggak muncul ya. Ada enkripsi nggak tulisan? Enggak sih Pak, Ya, jadi ini masuk orang menginput ya atau apa tuh? menginput data-data siswanya. Cuman di sini emang nggak dijelasin gitu Pak, yang enskripsinya Hmm. mungkin gitu Nah, ya Pak. kenapa nggak dijelasin? Hmm, Enkripsinya ada di mana? Coba diinsert di mana? Ini kan ada orang, terus ini apa? Saya nggak kelihatan. Orang itu letak enkripsinya ada di mana? jadi kan ini guru melakukan input nilai dan Heeh. nilai dan absensi. Nah, Data langsung disimpan. data disimpan otomatis dalam database. Nah, waktu pas gurunya memasukkan data dan disimpan otomatis teh, itu teh udah ke enskripsi, Pak. Ya dijelasin di situ. Jadi jangan Oh, sampai ini mana ya enkripsinya gitu. Dia berbicara enkripsi tapi di gambar ini kok nggak ada. Eh, Dijelasin aja gambar enkripsi atau apa gitu ya. Jadi sebelum masuk atau mau di save, di enkripsi dulu databasenya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan ya penguji coba dari gambar itu disisipkan enkripsinya dari mana. Bisa nggak jawab? Coba taruh di mana enkripsinya? Sebelum guru atau gimana? Sudah guru. di pas pertengahan guru sama data sih, Pak. Nah, berarti kan di sini ada gambar enkripsi gitu. Gambarnya mah bebas lah.
mau kue, Harusnya di sini ya kue, Pak gitu. mau apa gitu, mau donat gitu. Tapi ditulis ini sebelum ini akan dienkripsi. Setelah Oh, dienkripsi, pasti ada dekripsinya. Dekripsinya di mana? Oh, dekripsinya pada saat mau membuka dia di dekripsi misalkan. Nah, itu penting ya karena kita berbicaranya algoritma. Jadi bukan membuat. Kalau ini mah lihatnya, oh ini membuat ini. Nih enkripsinya ada di mana letaknya? Kan pasti orang bertanya gitu. Benar nggak? iya Pak benar. Kalau misalnya Mungkin ada nanti pertanyaan gitu, dimirip. nanti coba dari gambar itu di mana letak enkripsi DS-nya gitu. Oh Pak, saya sebelum melakukan input otomatis dienkripsi sama sistem, misalkan gitu ya. Nanti ditanya lagi, yang dienkripsi apanya? Nah, kan inputan datanya, misalnya input data, apa yang contoh guru melakukan input nilai dan absensi, nilai misalnya, nilainya A, misalkan, ya. Nah, kemudian di mana dienkripsinya? Kalau misalnya dienkripsinya di antara guru ini sama data gitu. Nah Jadi di gitu, sini paling Pak ya. nah, ya nggak tahu sih. Karena bebas ini. Ini bebas siapa, tapi nanti harus tahu gitu kenapa disisipkan di situ. Baik Pak. Nah, jadi ya ditambahin gitu. Input nilai dan absensi masukin nilai kan A gitu. Kemudian masuk ke database disimpan otomatis dalam database betul kan? Simpan ya. Setelah disimpan itu bagian kurikulum menginput nilai absensi serta data siswa ke dalam rapot siswa. Kan seharusnya kalau guru sudah melakukan input nilai dan absensi, ngapain bagian kurikulum menginput lagi? Bener gak? Iya Coba, Pak. ngapain diinputkan? Guru melakukan input nilai dan absensi. Kenapa bagian kurikulum menginput nilai absensi serta data siswa ke dalam rapot siswa? Kan sistem harusnya melakukan, bener gak? Iya Pak. Ya, jadi harus logikanya harus jalan gitu. Nah, kemudian coba geser sedikit lagi ke kiri coba. Ke kiri. Apa sistem apa tak? Bukan. Nah, apa? Sistem menampilkan data yang sudah direkap oleh bagian kurikulum. Sistem menampilkan data yang sudah direkap. Sistem menampilkan data yang sudah direkap oleh bagian kurikulum. Terus ke kiri lagi, ke kanan, kanan. Nah, siswa dan orang tua menerima hasil rekap atau rapot gitu ya. Jadi begitu. Kalau misalnya bagian kurikulum menginput nilai, ya, menginput nilai, berarti posisinya ada di yang guru itu, ya, gambarnya, panahnya langsung disimpan otomatis ke dalam database. Memang sih kalau ini memang bisa sih seperti itu, tapi riweuhnya bagian kurikulum memasukkan nilai apapun gitu ya, dua guru memasukkan nilai apapun disimpan di dalam database ya. Iya Pak. Kemudian sistem menampilkan. Kenapa? Dari kurikulum menampilkan. Mungkin dari database, sistem akan menampilkan. Nah, ini panahnya dari database masuk ke sistem menampilkan gitu. Kemudian siswa menginput. Menginputnya bukan ke sistem menampilkan. Benar gak? Input itu ya sejajar dengan guru melakukan input. Kurikulum apa, menginputkan. Guru melihat, nah seperti itu mungkin ya. Coba ininya dibenarkan ya. Nanti Anda dari revisi ya Pak. Nah, revisi jalan harus jelas gitu ya. Input, mana input. Jadi misalnya gini, ada kotak hitam, black, black ya, black box gitu ya. Guru masukkan ke black box, kemudian bagian kurikulum masukkan ke black box gitu ya. Tanda panahnya ke situ. Kemudian eh, orang tua
bukan input, posisinya di lawannya output ya, outputnya ya seperti itu. Outputnya mahasiswa bisa melihat. Nah kalau gini mah kan bagian kurikulum menginputkan ke database, betul. Kemudian guru melakukan input ke database, betul, yang telah disimpan. Tapi tiba-tiba si bagian kurikulum yang menampilkan data yang sudah diinput, bukannya yang menginput mah. Jadi gini, kalau sistem informasi akademik, ya, saya sebagai dosen, kemudian dosen yang lain semua akan menginputkan. Ya. Kalau sudah menginputkan, data akan ditampilkan oleh orang yang akan membukanya, gitu ya. Benar gak? Jadi diagramnya aja sebetulnya yang diperbaiki gitu ya. Kalau ininya sudah benar logikanya, tapi jangan sampai ada pertanyaan seperti saya gitu. Baik, Pak. Kebayang nggak maksud saya? Atau masih bingung? Masih bingung sih, Pak, sebenarnya. Masih bingung ya? Bentar, saya capture dulu. Boleh, Pak. Coba dikecilin. Saya nggak bisa ini nggak not bisa nggak ya? Coba. Saya bisa pakai note nggak di sini? Sebentar ya. Coba saya pakai note aja. Pakai whiteboard nggak bisa ya? Post only. eh Coba gimana ya? Nampilinnya. Eh, saya bisa remote ke situ. Saya bisa oret-oret gimana caranya ya? Harus Bapak yang share screen kalau nggak salah. Tapi Ya nggak tahu. harusnya bisa sih. Eh, Note coba pakai note bisa nggak ya? Note coba. Oh, benar bisa ya. Hmm. Ya sudahlah, nanti di itu aja coba diperbaiki ya. Jadi cara menggambar input, output gitu ya. Jadi kalau misalnya apa gini ya, coba ya. Saya mana sih? Whiteboard dulu coba whiteboard dulu ya. Whiteboard, whiteboard. Coba whiteboard mana? Whiteboard, new whiteboard, sitting whiteboard, share whiteboard option. Coba lah. Nah ini kelihatan ini whiteboard Loading, Pak. Tapi ada. ada ya. Ada, Pak. Nah misalnya begini, ini sistem ya, sistem. Ini adalah sistem di sini atau ini aja lah. Ini masuk ke sini kan? Ini masuk ke sini nilai, input nilai, input nilai ya, input nilai. Ini guru ya. Ada yang menginput nilai juga ya, orang yang untuk menginput kurikulum ya, Iya. kurikulum. Nah, kemudian ini orang bisa mendisplay di sini nih, ya. Bisa mendisplay orang yang display gitu. Gitu kan? Nah, ini masuk ke database misalkan database ya, database itu. Nah, seperti itu ya. Kalau input itu masuknya ke sini, sini ya. Nah, ini misalnya eh ini membuka misalnya ya. Nah, misalkan apa di sini ada tampilan lah, tampilan monitor gitu ya. Ya, seperti itu.
Jadi muaranya ke situ. Nanti di database bisa dijabarkan di dalamnya. Ke database dulu, kemudian nanti dienkripsi, kemudian apa lagi gitu. Ini bisa dijabarin lagi gitu ya. Dibuat yang besar lagi gitu ya. Ya, apa aja gitu. Ada database gitu ya. Jadi, Oh iya, Pak. Berarti mm-mm. nanti Jadi tetap yang gambarnya jangan pabaliut gitu ya. baik, Pak. Input Jadi itu tetap muara ke situ, input. Kemudian ini output gitu ya. Seperti itu. eh, Yang menginput guru-guru semuanya bermuara ke database misalkan, ya, seperti. Nah, nanti letak enkripsinya di mana gitu, ya. Nah, karena begini, kalau misalnya enkripsi ya, enkripsi itu bisa saja ya pada saat memasukkan nilai ya, misalnya ini dienkripsi dulu masuk ke database kan, betul nggak? ya, Ya, Pak. masuk ke database. Kemudian siapapun yang menginputkan data akan dienkripsi. Tapi nanti kan mau melihat, misalnya ini ada orang yang mau melihat. Nah, mau melihat pasti kan datanya masih dienkripsi. Ya, betul nggak? Ya, Pak. Nah, untuk bisa melihat, oh nanti si data ini akan dideskripsi dulu ya dengan AES. Nah, muncullah ini aslinya gitu. Gitu ya. Atau misalnya saya mah bukan begitu. Saya database-nya aja yang akan dienkripsi. Ya. Database-nya aja yang dienkripsi. Jadi semuanya tidak dienkripsi. Masukin nilai, masukin yang orang kurikulum masukkan nilai, apapun gitu. Apapun juga yang dimasukin. Nanti kalau database-nya saya akan enkripsi gitu. Semuanya gitu. Nah, apakah gitu? Gitu ya, seperti itu. Ya. Oh iya, Makanya nanti dibaca yang apa coba dibaca yang berhubungan dengan bagaimana si website itu dienkripsi ya. Menggunakan AES itu apanya sih yang dienkripsi gitu. Itu harus jadi pertanyaan gitu. Apanya dari penelitian-penelitian terdahulu, apanya sih yang dienkripsi itu menggunakan AES gitu. Ya, baik, Pak. seperti itu. Jangan sampai saya membuat website bagaimana cara enkripsi dan deskripsi. Nah, itu lain lagi kan seperti itu. Ya. Oke. Nah, itu aja. Nanti bakal ada pertanyaan tentang AIS-nya di mana. Pasti akan konsentrasinya di ke situ gitu. Karena kalau membuat mah ya biarin aja membuat silakan buat. Tapi Ananda itu konsentrasinya di enkripsi gitu, menggunakan algoritma seperti itu. Nah, bagaimana cara mengenkripsinya? Dengan menggunakan AES gitu atau DES gitu ya. Ya. Nah, sampai di situ gitu. Ya, bisa ya? Iya, Bapak. Atau belum kepikir. Banyak lah. Coba lihat ditanya ke ChatGPT gitu ya. Ini gimana sih? Banyak kan tutorial-tutorial ya menggunakan AI atau apa gitu, cari aja gitu. Jadi yang dienkripsi itu apa gitu. Jadi harus jelas gitu. Bukan dia nanti dienkripsi lah pokoknya. Iya, dienkripsi yang mana dienkripsi? Gitu ya. Yang mau diamankan, iya data apa yang diamankan? Iya, bagaimana cara mengamankan data? Begini, nah letaknya ada di mana dari diagram itu? Nanti akan disasar seperti itu gitu. Jangan sampai dia bingung, bingung. Gitu, jadi bisa dimengerti kan ya? Ngerti, Pak. Jadi coba ditanya lagi ke, banyak lah sekarang yang apa Gen Z itu biasanya tidak suka menerima dari salah seorang gitu. Misalnya kata dosennya saya mah nggak percaya sama dosen, saya nyari lagi di tempat internet yang lain gitu kan banyak kan seperti itu, ya. Iya, Bapak. Baik. Jadi jangan apa eh, ikut-ikutan gitu. Ya Ya, Pak, saya di ini juga ada skripsi yang menggunakan enkripsi. Nah, takutnya itu salah gitu ya. Salah persepsi gitu.
Makanya dilihat lagi gitu. Kenapa sih orang menggunakan enkripsi AES gitu? Terus apa yang dienkripsi dia tuh? Kan begini kalau enkripsi ya. Kalau misalnya saya menginputkan ABCD, ya, nanti akan dienkripsi si inputannya itu ya dengan menggunakan enkripsi apapun gitu ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya dienkripsi pada saat transmisi ya, misalnya pada saat masukin nilai gitu ya. Kan itu di pertengahan jalan ada nanti ada yang bisa intercept ya, mencuri gitu, mendengar, menguping gitu ya. Nah, seperti itu. Itu kalau dari segi nilai, misalnya masukin password gitu ya, username, ngetik di apa? Di klien webnya itu ngetik ya, ABCD. Begitu dikirim dia akan dienkripsi. Tapi sampai di sistem akan dideskripsi dong, ya, supaya bisa ditampilkan sama orang yang berhak mau menampilkan nilai gitu. Gitu ya. Iya, Pak. Nah, itu aja sih Nanda. Jadi Pak Widi Berarti memang wanti-wanti enkripsinya di mana gitu. Contoh ya, banyak yang bisa membuat website tujuannya membuat sistem informasi akademik. Tapi dia akan menyasar di searching ya, pencarian ya. Mahasiswa akademik banyak. Bagaimana cara mencari dengan menggunakan algoritma sort apa gitu ya. Nah, kalau ini Ananda menggunakan enkripsi gitu. Nanti ya, dilihat Pak. enkripsi. Karena ada dua orang yang apa yang menggunakan enkripsi ini. Ada dua orang siswa ya bimbingan saya yang menggunakan enkripsi gitu. Oke, sampai di sini ngerti. Ngerti Bapak paling nanti Ananda kalau misalkan ada perbaikan di follow up ke Bapak aja. Heeh. Yang penting mah sebetulnya kalau saya mah cuma mengarahkan. Jadi Neni silakan dicari ya banyak sih. Neni mau masuknya gimana gitu. Jangan sampai begini. Enggak Pak, saya mah pokoknya datanya, databasenya. Ya, misalnya databasenya. Pokoknya mah saya databasenya aja dia enkripsi semuanya. Terus tujuannya apa? Nah harus tahu juga gitu. Kenapa databasenya semuanya dienkripsi? Nanti orang yang mau itu yang mau melihat gimana? Datanya berarti harus di dekripsi gitu, dikembalikan ke semula. Nah, kemudian kalau dicuri ininya gimana databasenya? Oh, nggak bisa, Pak. Databasenya kan sudah dienkripsi. Ya. Nah, seperti itu. Jadi bisa TikTok-kan ya, kalau ditanya gitu. Itu aja sih sebetulnya. Jadi gimana ini letak enkripsinya dari mana? Tinggal dibaca aja ya di jurnal-jurnal gitu ya. Searching aja keywordnya enkripsi. Ya. Iya, Pak. Nggak enkripsi untuk mengamankan data di website gitu ya. Karena ini mah dan sebenarnya mah eh, kalau saya lihat ya di SCTB itu membuat sistem informasi akademik gitu. Di mana di SMK, di mana di universitas, di mana di universitas ABCD, di mana cuma gitu-gitu aja gitu. Nah, makanya SCTB mau meluruskan ya. Jadi minimal ada novelty-nya gitu. Tidak hanya sekedar membuat. Jadi sebetulnya ya SH1 itu cukup mencari yang membuat website gitu ya. Cari aja yang membuat yang ada website-nya apa gitu. Oh ternyata saya itu jadi nggak usah tidak punya website nggak usah. Saya cari ketemu ada Universitas UTB saya tempat kuliah ya. Sistem informasi akademik, ngapain membuat sistem informasi akademik lagi? Cari aja kelemahan-kelemahan yang ada di informasi akademik. Kelemahannya apa sih? Tanya, wawancara.
ke STB gitu ya. Misalkan ya kalau di STB gitu. Atau di SMK yang lain gitu. Apakah ada kelemahan? Oh, ada Pak. Kelemahannya apa? Pokoknya setiap saya mau ini, mau apa? Mau mengerjakan atau menginput nilai sesuatu, itu kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak. Nah, kan? Nah, jadi tugas S1 itu yaitu ada masalah diperbaiki, meskipun sedikit memperbaikinya hanya dengan menggunakan code atau script ini udah solve gitu ya. Terbukti gitu. Jadi tidak dari awal gitu sebetulnya itu gitu. Tapi karena mahasiswa taunya membuat membuat website pergudangan, terus menggunakan algoritma algoritma by search apa gitu. Jadi search sort apa ya, pencarian lebih cepat lah seperti itu. Kemudian membuat website penilaian kinerja gitu ya. Dengan menggunakan algoritma apa gitu. Gitu Neni, sebetulnya ini sudah bagus sih Neni. Neni. Ananda sebetulnya sudah bagus gitu. Cuma nanti kalau ada pertanyaan gitu, Ya, takutnya blunder juga. takutnya gitu aja sih. Karena kan saya, Mbak Widi itu orang security loh, termasuk saya gitu. Jadi gampang gitu. Jatuhinya itu ada di mana nih? Karena begini, kalau yang namanya keamanan ya, misalnya eh, saya punya rumah ya, rumah rumah atau gini, ada suatu perumahan. Perumahannya itu di dalamnya ada klaster-klaster, misalnya nih, ada rumah besar gini, misalnya gini nih. Saya hapus itu. Jadi gimana ya, clear all. Gini loh. Gini ya. Jadi maksud saya, kalau misalnya masalah keamanan security ya, ini gampang sekali. Ini ada perumahan ya. Perumahan gede. Ini gerbang. Kenapa gerbang utama dari perumahan itu cuma satu? Karena disinilah titik rawan mau dienkripsi atau mau diamankan. Nah, kemudian di situ ternyata ada perumahan klaster. Klaster orang kaya pertama, menengah ke bawah. Ini perumahan yang ini, yang kecil gitu. Ini semuanya ada ininya, ada gerbangnya. Ini gerbang, ya. Ini juga ada gerbangnya. Ini juga ada gerbangnya, ya. Jadi boleh masuk ke sini ya, ya. Anda boleh masuk ke sini, tapi begitu masuk ke sini ditanya, dienkripsi, nggak bisa lah. Boleh ke sini berkeliaran boleh, tapi begitu masuk, nah kena. Nah ini juga kena. Nah, tinggal masalah pertanyaan. Misalnya saya membuat sistem keamanan ya seperti ini. Di mana nanti akan diletakkan atau diamankan enkripsinya? Di sini, di sini, di sini, atau di sini? Nah, gitu. Nah, identik dengan itu. Pada saat masuk ini username password, di sini masuk ke database, gitu ya, seperti itu. Nah, nanti ada pertanyaan, coba enkripsinya ada di mana dari gambar yang Ananda berikan. Oh Pak, di sini Pak, saya di sini Pak, di database. Nah, seperti itu gitu. Kenapa nggak di sini? Nggak perlu Pak, saya tidak mau bahas ini. Saya akan di sini aja Pak. Nah, oh saya akan di sini aja. Ngerti ya, Nenek? Ananda? Ngerti, Pak? Gitu ya. Coba sebetulnya Nenek harusnya banyak macam masalah enkripsi. Enkripsi di dalam website. Ketik aja enkripsi ya, dash atau apa AS gitu ya dalam website. Baca Kuneni. Apa sih yang dienkripsi gitu. Di mana letak dienkripsinya?
Nah, kalau sudah tahu, nah baru Neni terapkan ya di aplikasi website pergudangan misalnya. Nah, akan sama gitu. Akademik gimana gitu. Atau yang lainnya gitu. Yang penting sama. Saya akan enkripsi di sini gitu. Seperti itu. Ya. Baik, Jadi Bapak. berarti lanjut langsung mulai bab 4 ya. Bab 4 mulai kerjakan aja dulu apa aplikasinya ya. Bapak tapi kan izin Ananda tuh kemarin teh kan gak diterima ya buat sidang sempronya. Jadi Hah? Ananda teh nanti kalau misalkan mau lanjut itu teh harus sempro lagi kemarin teh kan. Hah? Ini mah tidak, tidak ini. Ini mah lanjut terus, Ananda. Maksud Ananda gimana? Diganti judul? Ya kan kemarin teh ganti judul kata Pak Widi. Hah, judulnya jadi apa? Kan yang kemarin itu eh keuangan ya Pak. Nggak apa-apa itu mah. Keuangan ganti itu nggak apa-apa. Mau keuangan, mau eh, aplikasi game atau apa, enkripsi mah bisa dijelaskan di mana-mana. Tidak ada Bukan Bapak perubahan. maksudnya tuh Hmm? gini kan kemarin tuh waktu pas sidang sempro sama Pak Widi kan Hmm. sama Pak Widinya dinyatakan tidak lulus ya Pak. Hmm. Nah, apakah Ananda teh harus mengulang lagi sidang sempro atau tidak? Soalnya kan kemarin juga Ananda nanya ke Bapak kan, terus kata Bapak tuh nanti saya tanyakan lagi. Nah, terus sampai sekarang teh Ananda teh dan Ananda juga belum nanya juga ke Bapak gitu. Jadi belum tahu jawabannya apakah nanti Ananda teh bakal sidang sempro lagi atau langsung lanjut gitu. Lah, Ananda itu pas sempro kan ada perbaikan ya. Iya Pak, tapi dinyatakan tidak lulus sama Pak Widinya. Ah, kata, kok belum, saya belum dengar, baru dengar sekarang. Tidak lulus. Iya tidak lulus. Iya gak sih? Kenapa Kayaknya seminggu yang lalu harusnya lapor ke saya? kan waktu pas udah semprot itu teh malamnya langsung Zoom lagi Pak berdua sama Bapak. Nggak lagi ya? Lupa atau gimana? Sudah belum Jum? Udah Bapak langsung pas waktu pas udah semprot teh malamnya teh langsung sama Bapak lagi. Sempro lagi? Bukan maksudnya konsul Ananda ke Bapak gitu. Hah? Memang tidak lulusnya kenapa suruh ganti judul? Iya kemarin teh kan gak boleh ke keuangan ya Pak. Terus ganti judul katanya teh buat akademik gitu. Ya nggak apa-apa itu mah. Harusnya nggak ada masalah. Lanjut aja ke akademik. Iya jadi pertanyaan Ananda ini teh sekarang teh Ananda teh Coba ada harus. berita acaranya nggak bahwa itu tidak lulus? Harus ada loh berita acaranya. Nah, nggak tahu, Pak. Apakah Ananda harus menanyakan ke Pak Widi atau gimana, Pak? Coba tanyakan ke Pak Widi. Kan saya nggak tahu. Saya lihat baru kali ini menyatakan tidak lulus. Mau ganti judul mah nggak apa-apa. Ya udah, paling nanti besok Ananda tanyain. Berarti kalau misalkan Ananda emang lulus di Sempro, ini juga harus revisinya juga ke Pak Widi dong, Pak. Ya iya, harus ke Pak Widi lagi PC-nya. Baik, Bapak paling nanti besok Jadi, Ananda tanya ke Pak Widi aja. jadi kalau misalnya mau diganti, diganti keuangan, ya nggak masalah. Nggak usah sempro lagi, udah masalahnya itu di enkripsi. Nanti nggak? Hmm, iya, Pak. Iya, takutnya gitu. Jadi mau membuat itu mah kalau menurut saya ya, tapi nggak tahu. Coba konsultasi sama Pak Widi, kemudian kabari ke saya. Baik, Pak. Di chat aja biar nanti ada buktinya, saya tanya ke saya tuh. Iya, Bapak nanti paling besok Nah, ditanyain. karena kan saya tidak ini. Ada nggak hasil chat dari Pak Widi? Hasil apa, Pak? Chatnya, buktinya ada nggak? Nggak ada, Pak. Bahwa Soalnya kan kemarin terus, di Zoom langsung. Pas udah sempro, pas Ananda udah ngepresentasiin. Kan di sana itu ada Bapak juga ya. Terus heeh, kata Bapaknya teh, ini saya nggak terima, Cina kalau misalkan si skripsinya tuh tentang keuangan, Cina soalnya emang berat buat kamunya, buat Ananda gitu. heeh, heeh. Ya udah ganti judul aja. Terus Ananda tuh nanya ke Bapak sama Pak Widi itu nanti kalau misalkan Ananda udah bikin lagi buat
eh skripsi yang baru gitu kan, judul baru, apakah Ananda harus sempro ulang atau gimana? Nah, dari Bapak sama Pak Widinya tuh, nah itu saya belum tahu gitu katanya. Ada rekamannya nggak? Nggak ada, Pak. Yang siapa yang masuk itu? Jum? Yang ngasih Jum Ya, siapa? Bapak Ananda sama Pak Widi, Pak. Bukan, yang buat Oh, Jum siapa? dari siapa ya? Ibu kemarin teh di share-nya itu dari Ibu Harsa. Bukan. Link Jumnya siapa yang buat? Kayaknya si Bu Harsa nggak pernah buat link Jum. Silakan aja mahasiswanya yang buat kalau nggak salah. Oh iya, iya Ada Bapak nggak itu Ananda tuh? deh. Direkam nggak? Harus direkam sebagai bukti. Enggak, Bapak lupa. Mana? Jadi nanti mahasiswa yang membuat link Zoom, apakah beli Zoom atau pakai yang gratisan, tapi minimal harus ada rekamannya. Karena saya nggak bisa ngerekam, bukan Zoom saya gitu. Nah ini kan Zoom saya nih, saya bisa record Iya, sendiri gitu. Sebagai bahan pertimbangan, kalau saya lupa kan banyak saya itu apa bimbingan saya itu banyak kan, nggak satu orang aja. Pasti ada lupanya, betul nggak? betul Bapak. Nah, Paling nanti Ananda konfir aja ke Pak coba Widi komen. takutnya Anandanya salah gitu. Ya coba, soalnya baru dari kemarin saya tanya-tanya kok nggak ada gitu. Jadi kalau itu dikonsultasikan dulu. Kalau saya Baik, masih tidak diterima, tidak lulus, tapi kan harusnya ada ya. Ada informasi minimal saya bisa melihat gitu. Seperti itu. Coba dikonfirmasi aja dulu ke Pak Widi. baik Bapak. Itu kalau misalnya saya ganti judul, apakah saya sempro lagi enggak gitu? Iya Maksudnya Pak, kan. diulang sempronya atau ya sudah nggak apa-apa. Tinggal ganti judul aja, kemudian lanjut aja, lanjut nanti sempronya nggak usah gitu ya. Baik Bapak. Coba ditanyakan, soalnya Pak Widi aja yang ini, yang lain mah enggak sih, seperti itu. Oke, Baik Bapak, ya. itu aja. Hmm. Paling secepatnya aja ya kabari ya, biar cepet gitu. Tapi ini langsung aja berlanjut ya. Karena saya kalau saya mah nggak masalah ya. Sempro itu kan seminar Proposal. apa ya proposalnya. Terus kalau misalnya masalah akademik sama keuangannya itu ya sebetulnya sama-sama aja, tapi letaknya itu di algoritma sebetulnya. Hmm. Kalau ganti algoritma, nah baru benar harus sempro lagi kalau menurut saya mah gitu. Tapi saya juga kan bukan penguji gitu. Yang berhak menentukan kan di mereka gitu, yang menguji gitu. Kata pengujinya nggak usah, ya sudah nggak usah gitu kan. Ya, Iya baik Bapak. oke. Hmm, berarti tadi yang gambaran umumnya saja ya Pak. Nah, itu aja sih sebetulnya. Jadi jangan pabaliut gitu. Contoh masa sih saya nggak bisa ini ya. Coba eh coba di share dulu itunya. Saya capture dulu. Share coba yang tadi. Share ke WA apa gimana Pak? Nggak usah di sini aja. Oh di sini aja. Sok saya mau capture dulu. Ini Pak. Coba apa? Sebentar ini nggak normal. Oke. Nah ini kan gini. Coba saya capture dulu ya. Biar apa Nanda ngerti gitu ya. Saya save. Coba saya. Makanya harusnya Neni satu aja cari gitu ya. Jurnal. Nah, baca we terus. Nah,
Tulis lagi jurnal tersebut, bedain gitu aja sih sebetulnya. Ya, Pak. Tapi nggak tahu sama siapa sih kalau itu ininya apa namanya praskripsi siapa sih dosen? Preskripsi itu Pak Dani, Pak. Padahal itu siapa lagi? Oh, nggak tahu, Pak. Ananda Oh, kebagiannya ke Pak Dani Pak aja. Dhani. Nah, terus gimana ke masalah itu? Diajarin tentang pemilihan algoritma segala macam? Nggak. Enggak sih, Pak. Kemarin tuh cuman apa ya? Dilihat ini, kelihatan nggak yang share Ya, saya? kelihatan. Eh, Ada, Pak. ada ya. Nah, ini maksud saya teh. Nah, ini, gambarnya kumahanya. Oh, diedit aja. Oh, sebentar-sebentar saya ini aja lah. Saya ini aja. Saya, saya, saya ini buat open coba. Saya open lewat PDF satunya. Open with, oh nggak bisa nih. Open with nggak bisa. Ya sudah paling gitu aja lah ya. Nanti dicarilah cara membuat diagram input gimana gitu ya, output gimana gitu ya. Iya, Ini Bapak. mah jangan digitulah, jadi jangan pabaliut gitu ya. Gitu. Sebetulnya sudah benar sih itu maksudnya, cuma gambarnya juga kan harus benar juga gitu. Biar bisa gampang dipahamin mungkin ya, Pak. Iya, maksudnya kalau nggak percaya tanya aja orang yang tidak paham gitu. Tanya adiknya, Baik, Pak. adiknya, ini gimana maksudnya ngerti gak? Ini maksudnya apa ya? Paling nanya gitu gitu. Ya. Baik, kalau sudah saya akhiri sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, terima kasih, Bapak. Ya. Waalaikumsalam.